beberapa kesunahan dalam kurban ini teman-teman saya sekalian. Mengenai waktunya dari sejak selesai sholat id, waktu terakhirnya sampai dengan maghrib hari ketiga tasyrik. Begitu datang matahari terbenam hari ketiga tasyrik, maka habislah waktunya kurban. Kemudian saudara sekalian, kalau sunnahnya kita kalau kurban itu ditonton, dilihat, hadir untuk melihat pemotongan hewan kurban kita. Dengan dua syarat, dia jadi sunnah dengan dua syarat. Satu, tempatnya memungkinkan, dekatnya, maksudnya kurbannya dititipin sama saya misalnya, Ustazah biar bisa dikurbanin di Indramayu sama santri-santri kan, pada makan daging kurban biar pada seneng. Nah itu bagus juga gitu. Nah kalau seperti itu teman-teman sekalian, nggak usah pakai ditonton, diwakilin aja sama saya, karena saya nontonin gitu ya. Karena kan jadi repot kalau memang harus dilihat di tempat yang lain atau di kota yang lain. Kemudian saudara sekalian, yang keduanya syaratnya sunnah untuk nonton adalah apabila tidak membuat kita berdesak-desakan dengan yang bukan mahram. Nggak sunnah kalau kayak gitu, nggak sunnah nonton. Kenapa gitu? Sebab berdesakan dengan laki-laki yang bukan mahramnya hukumnya haram. Sementara nonton kurban hukumnya sunnah. Bagaimana mungkin kita mengerjakan yang sunnah dengan melanggar yang haram? Tapi kalau suamimu yang potong kurbannya di mana nih bang? Di belakang rumah misalnya gitu ya. Nah kan kita masih bisa lihat tuh. Nah kalau kayak gitu bagus untuk dilihat. Seperti mana yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah. Ya Fatimah, syhidi laki udhiyatik. Wahai Fatimah, saksikanlah ketika hewan kurbanmu dipotong. Dengan kepalanya dihapuskan dosa kepalamu, dengan kakinya dihapuskan dosa kakimu, dengan seluruh anggota tubuhnya dihapuskan dosa seluruh anggota tubuhnya. Kurban itu teman-teman sekalian, kita kalau berkurban sunnah mengambil sebagian dari kurbannya, sunnah ambil. Dan bagian yang paling afdol untuk kita ambil hatinya sebagai inti dari binatang tersebut. Kalau mau lebih lagi, itu ambillah pahanya, belakang tentu saja. Kalau depan namanya tangan ya. Sehingga sekalian jangan lebih dari sepertiganya kurban kita tersebut. Sisanya kemudian sedekahkan. Meskipun teman-teman sekalian, pahalanya kurban itu sudah kita dapat dengan pemotongan hewan kurbannya. Masalah dagingnya mau dibagi kemana, itu pahala yang lain lagi. Makanya pahalanya jadi banyak nih ya. Ketika kita bagikan kepada fuqara dan masakin, kita selain dapat pahala kurban, dapat pahala sedekah. Ketika kita bagikan kepada keluarga kita, baik yang mampu ataupun yang nggak mampu, kita selain dapat pahalanya kurban, kita dapat pahala menjalin silaturahmi. Kalau kita bagikan kepada tetangga-tetangga, bahkan yang non-muslim sekalipun, selain dapat pahala kurban, kita dapat pahala berbuat baik kepada tetangga.